Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau berbagi tips nih ke kalian nih, berbagi tips, mungkin berbagi pengalaman saya ya. Jadi mungkin kalian teman-teman YouTuber, khususnya teman-teman YouTuber yang masih mengawali channel YouTube-nya ya, yang masih baru-baru, YouTuber pemula. Mungkin kalian masih merasa malu ya untuk membuat video YouTube ya. Terlebih jika kalian itu membuat videonya itu di luar ruangan, di tempat umum, di keramaian. Mungkin banyak di antara kalian itu yang masih malu sehingga kalian tidak bisa lepas dalam mengekspresikan video kalian tersebut. Jadi sebenarnya saya pun seperti itu ya. Saya memang belum cukup keberanian lah untuk membuat video itu di tempat keramaian, di luar ruangan gitu. Jadi kalau saya membuat video itu di tempat umum dan saya ngomong di depan kamera itu, saya masih malu ya. Jujur saya masih malu. Jadi sampai saat ini pun saya memang membuat video masih di dalam ruangan, dan di ruangan tersebut memang tidak ada orang. Jadi mungkin di antara kalian ada yang seperti itu ya. Mungkin dia masih malu sama yang udah berkeluarga, dia mungkin masih malu sama anaknya, istrinya. Dan yang masih lajang mungkin dia tinggal sama orang tua ya, dan dia malu untuk membuat video itu kalau dilihat oleh mamanya, oleh ayahnya, kakaknya, abangnya, adiknya, atau siapapun keluarganya ya. Jadi ada YouTuber yang seperti itu, ada teman-teman YouTuber yang seperti itu. Jadi dengan alasan seperti itu lalu mereka memilih tema channel yang tidak perlu menampakkan wajah, hanya suara saja. Jadi mereka memilih tema channel itu seputar tutorial, padahal style mereka, bakat mereka tidak ada di situ, tapi mereka paksakan hanya karena mereka tidak ingin wajah mereka itu dilihat oleh orang. Jadi ada YouTuber seperti itu. Jadi saya rasa tidak haruslah kalian memaksakan tema channel kalian itu yang bukan style kalian ya, yang bukan keahlian kalian, hanya gara-gara kalian nggak mau wajah kalian itu dilihat oleh orang, hanya karena kalian nggak mau jika kalian itu membuat video itu di tempat-tempat umum, di keramaian. Jadi karena itu nanti jadi bumerang juga sama kalian di kedepannya, karena kalian tidak punya bakat di situ, tapi kalian paksakan diri kalian harus ke situ. Jadi akan sulit sih menurut saya. Jadi saya punya beberapa tips ini ya. Jika kalian itu channelnya itu, tema channelnya itu dalam membuat videonya itu harus di keramaian, mau tidak mau harus di tempat ramai ataupun di tempat umum. Jadi apabila kalian membuat video itu di tempat umum, di keramaian, kalian bisa untuk mengambil videonya saja atau mengambil gambarnya saja tanpa harus bersuara ya. Kalian bisa seperti itu. Jadi pada saat kalian ingin menambahkan suaranya, nanti kalian bisa menambahkan suaranya pada saat kalian mengedit video kalian tersebut. Jadi kan kalian bisa melakukannya di dalam ruangan kan, di kamar atau di mana. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian bisa menambahkan suara kalian itu, narasi suara kalian pada saat kalian mengedit video tersebut. Jadi itu tips pertama saya. Untuk tips yang keduanya, apabila kalian membuat video itu di luar ruangan ya, di pusat-pusat keramaian, pusat-pusat perbelanjaan atau dimanapun. Jadi apabila kalian, contohnya nih ya, kalian mewawancarai pedagang bakso nih, kalian ingin mewawancarai pedagang bakso keliling. Jadi kalian, saya sarankan tidak perlu ditemani atau tidak perlu ada orang yang memegang kamera handphone kalian ataupun kamera digital kalian. Jadi tidak, pada saat kalian mewawancarai pedagang bakso tersebut, kalian nggak perlu ada orang yang memegang kamera kalian ataupun handphone kalian tersebut untuk mengambil video. Jadi kalian cukup meletakkan kamera handphone kalian ataupun kamera digital kalian di tripod ya. Jadi kalian cukup letakkan di tripod saja, lalu kalian bebas mengobrol dengan pedagang bakso tersebut. Jadi saran saya seperti itu ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau ada yang memegang kamera handphone kalian, tentunya nanti kalian akan jadi pusat perhatian. Jadi orang-orang yang lewat, yang lalu lalang, orang-orang yang ada di sekitar situ tentunya akan melihat kalian kan, melihat aktivitas kalian, melihat apa yang kalian lakukan. Dan tentunya itu kan akan membuat kalian semakin malu ya, akan membuat kalian malu dan tidak percaya diri mungkin, atau membuat kalian menjadi grogi. Jadi untuk mencegah hal itu, agar mata tidak tertuju kepada kalian, agar kegiatan kalian itu tidak disorot oleh orang ya, oleh orang-orang sekitar,
sebaiknya kalian lakukan hal yang seperti saya bilang tadi ya. Kalian cukup meletakkan handphone kalian itu di tripod ataupun di penyangga-penyangga lainnya lah. Yang jelas kamera handphone kalian itu, kamera digital kalian itu tidak usah ada yang memegangnya. Jadi nggak usah ada yang memegang untuk mengambil video kalian. Jadi cukup ditaruh aja di tripod atau di mana. Jadi seperti itu kalau saran saya ya. Dengan begitu aktivitas kalian, kegiatan kalian itu tidak menjadi pusat perhatian tentunya. Karena kalau jadi pusat perhatian kan semua mata tertuju sama kalian kan, kalian mungkin akan semakin malu ya. Jadi itu tips kedua. Kalau kalian membuat video itu di luar ruangan atau di tempat orang ramai, di keramaian. Jadi pada intinya kita itu dalam membuat video itu kita harus bebas berekspresi. Kita luapkan saja ekspresi kita luapkan aja emosional kita, rasa apa kita lah, kemampuan kita. Jadi cobalah untuk menghilangkan rasa malu tersebut. Jadi karena kalau kalian malu dalam mengambil video, dalam membuat video, tentu kalian tidak akan bisa berekspresi apa secara bebas ya. Kalian tidak bisa mengeluarkan ataupun kemampuan bakat kalian itu tidak bisa kalian keluarkan sepenuhnya karena kalian itu dirundung rasa malu tersebut. Jadi mungkin itu sih saran dari saya. Jadi perlahan kalian cobalah untuk ini ya, karena awalnya saya membuat video itu tutorial ya, tidak perlu menampakkan wajah. Kemudian perlahan saya coba untuk membuat video dengan menampilkan wajah di depan kamera seperti ini. Ya memang masih kaku, mungkin kalian lihat masih kaku ya. Tapi ya perlahan mudah-mudahan ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Karena kalau kita bahkan ada channel ya, jangankan memperlihatkan wajah di kamera, untuk memperdengarkan suaranya saja pun dia malu ya. Jadi makanya ada channel YouTube itu yang dia menggunakan suara narasi Google. Itu saking malunya lah dia itu. Mungkin kemaluannya besar kali ya. Jadi jangankan untuk memperlihatkan wajahnya, memperdengarkan suaranya pun dia malu. Jadi ada YouTuber seperti itu. Jadi saran saya cobalah untuk lebih berani ya. Memang ada teman-teman YouTuber yang karena channel YouTube-nya itu masih kecil, view-nya masih kecil, dia malu jika orang-orang, tetangga-tetangga ataupun keluarga-keluarganya tahu kalau dia itu seorang YouTuber, kalau dia itu nge-YouTube. Jadi ada juga orang seperti itu ya, termasuk saya ya. Mungkin karena channel saya masih kecil, view-nya pun tidak banyak-banyak kali, jadi mungkin masih malu lah jika ada keluarga orang lain ataupun siapapun orang di luar sana yang tahu kalau saya itu nge-YouTube. Beda halnya jika channel saya sudah besar ya. Mungkin kalau channel saya sudah besar, saya sedikit songong ya. Oke, mungkin itu aja sedikit informasi yang ingin saya sampaikan, sedikit tips lah, sedikit masukan. Jadi kalian janganlah malu dalam membuat video. Cobalah berani. Ya setidaknya kalau belum berani di luar rumah, kalau belum berani untuk membuat video di tempat umum, ya di dalam ruangan. Tapi kalian coba untuk menampilkan wajah kalian seperti ini ya. Jadi perlahan-lahan lah. Dari awalnya video kalian itu hanya di belakang layar, hanya memperdengarkan suara kalian saja. Cobalah untuk menampakkan wajah kalian, walaupun itu masih di dalam ruangan juga. Tapi nanti seiring berjalan waktu, perlahan-lahan kalian akan mulai berani nih keluar ya. Mulai keluar rumah, dilihat oleh beberapa orang, kemudian di keramaian yang dilihat oleh banyak orang. Jadi kalian akan rasa keberanian kalian itu perlahan tapi pasti akan terus terpupuk lah. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini, jadi kalian bisa menonton video-video saya berikutnya. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian, pengalaman kalian seputar kalian nge-YouTube selama ini di kolom komentar ya. Jadi saya mau tahu nih pengalaman teman-teman itu, pengalaman kalian itu seperti apa. Apakah pengalamannya sama dengan saya melawan rasa malu nih? Ini kita YouTuber ini harus bisa melawan rasa malu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber.